Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaja'lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah majlis taklim yang berbahagia, pada pagi hari yang berbahagia ini, walaupun kita masih dalam suasana ketakutan akan bencana yang disebut sebagai virus corona, namun sesungguhnya kita perlu mengetahui apa yang terjadi hari ini jauh-jauh hari sebelumnya memang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan mengingatkan akan hubungan antara virus corona atau COVID-19 atau COVID-19 dalam bahasa kita dengan kerukunan antar umat beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai umat muslim yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang beriman atau mukmin, kita seharusnya mengetahui hal ini tidak bisa kita salahkan hanya pada satu bagian saja. Tak boleh kita mengatakan bahwa akibat kesalahan orang-orang Cina yang berada di Wuhan sehingga virus itu menyebar ke seluruh dunia, tidak boleh. Mengapa demikian? Meskipun kita tahu tempatnya berasal dari sana, tapi sesungguhnya hal itu sudah tertulis. Pada apakah dia tertulis? Pada Lauhul Mahfuz. Sehingga walaupun muncul dari negara yang non-muslim, muncul dari tempat yang isinya adalah orang-orang yang bukan muslim, sesungguhnya ia merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita semua. Kita harus mengerti itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita harus mengerti Allah ingin menegur sejauh mana kita telah bersyukur kepada segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengerti bahwa dengan adanya penyebaran virus corona yang begitu cepat sehingga sudah menjadi pandemi di seluruh negara di dunia, dan adanya isu-isu untuk menutup tempat-tempat umum termasuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, Allah akan memperlihatkan siapa sesungguhnya orang-orang yang disebut orang mukmin dan mana yang disebut dengan orang munafik. Karena dengan adanya isu ini tadi kita bisa melihat banyak orang-orang yang mengatakan pemerintah anti-Islam, pemerintah tidak pro dengan orang Islam, pemerintah sibuk menutup tempat-tempat ibadah umat muslim. Sebenarnya itu bukanlah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah ingin kita mencegah agar diri kita yang sudah tertular penyakit tidak melanjutkan kepada orang-orang lain, tidak melanjutkan kepada jamaah-jamaah lain. Bukan berarti pemerintah bersikap kasar terhadap umat muslim. Bukan berarti pemerintah diskriminatif. Itu yang harus kita pahami. Dan kita pun sebagai umat muslim, jangan dengan adanya kejadian ini ketika kita bertemu dengan teman kita yang bukan umat muslim, kita akan mengatakan, engkaulah penyebar virus corona. Tidak boleh kita katakan. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita katakan. Tapi harus kita perhatikan sebagaimana yang disebutkan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hal itulah yang kita pegang. Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita kufur, contohnya salah satu hal seperti virus corona inilah yang diuji oleh Allah terhadap diri kita sesungguhnya, seluruhnya. Maka dari itu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ingin kembali menegaskan bahwa tidak boleh kita hanya menyalahkan pada satu bangsa, pada satu suku, pada satu agama saja kesalahan terjadinya virus corona ini. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa sesungguhnya sebagai umat muslim yang merupakan mukmin sejati di atas muka bumi, kita berpegang teguh dengan pendirian, ada atau tidak adanya virus corona, aku akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Teruslah jaga persatuan dan kesatuan kita antara kita umat muslim dengan umat non-muslim, dan teruslah jaga silaturahmi di antara kita sesama umat muslim. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu dan kita dapat kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasa tanpa ada halangan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.